Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini di awal bulan. Aduh, harusnya semangat Mas Tulus, kenapa lemes banget. Aduh ya, teman-teman maaf nih Mas Teh, badannya agak kurang sinkron nih hari ini ya. Pokoknya di awal bulan, di tanggal 1 Juli mohon maaf ya. Di awal Juli seperti biasa awal bulan kita mintanya selalu yang baik ya. Prasangka baik, bertanya atau berpikir yang baik, kemudian juga meminta sesuatu yang baik-baik juga ya. Siapapun kalian di sana yang sedang menonton video ini, saya ucapkan selamat bergabung. Untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik ke sini, saya ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa untuk terus bersyukur karena ini sudah masuk bulan Juli 2023, kita masih dikasih umur panjang, masih dikasih sehat, masih dikasih kesempatan untuk terus bertemu, berkumpul bersama orang-orang tersayang. Yang penting adalah apa? Di awal bulan ini, kalau bulan kemarin kita revisi kurang pasnya apa, kurang baiknya apa. Kalau kemarin kurang pas, sekarang kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan yang pas ya. Amin ya Allah. Yang nggak baik jadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Semangat ya orang baik ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua, tanpa terkecuali dari dalam dan juga luar negeri dimanapun kalian berada. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, mau yang baru, mau yang lama, mau live tidak live, Mas Tulus tunggu supportnya dengan DPC tombol like, kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Buat yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video, atau teman-teman mau nyawer Mas Tulus, mau sedekah ke Mas Tulus tanpa harus mengeluarkan uang, caranya gampang. Kalau ada iklan yang pendek jangan di-skip, kalau yang panjang silahkan di-skip ya. Terima kasih banyak orang baik. Yang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang punya masalah semoga cepat selesai, amin ya Allah. Untuk yang sedang punya tanggungan hutang piutang, teman-teman semua saya doakan semoga segera Allah berikan jalan rezeki biar hutangnya cepat lunas, amin ya Allah. Jangan lupa selalu semangat. Seperti biasa kalau awal bulan berarti Mas Tulus bakal bahas apa? Kita sudah punya agenda baru ya teman-teman ya. Jadi awal bulan kita baca intuisi di awal bulan, kemudian akhir bulan kita buat Q&A. Insya Allah Q&A akan Mas Tulus buat setiap akhir bulan ya, tanggal 30 atau 31 atau 29, pokoknya di akhir bulan ya teman-teman ya. Teman-teman agenda kita itu, dan ini di awal bulan berarti sudah waktunya kita untuk membaca intuisi di tanggal 1 untuk melihat intuisi apa saja selama bulan Juli 2023. Kira-kira apa yang bisa kita ulas hari ini, nanti kita akan detailkan, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi teman-temanku, saudara-saudaraku, kita masih punya kegiatan baik. Alhamdulillah kemarin hari Jumat sudah selesai, sudah berjalan dengan baik untuk kegiatan bagi nasi boxnya. Amin, bismillah, mudah-mudahan bulan ini, bulan Juli, Allah izinkan lagi diberikan kesempatan sama Allah untuk membuat sedekah nasi box lagi. Ya, amin. Mudah-mudahan bulan Juni ada, bulan Juli ada. Nah, teman-teman yang pengen bantuin, baik rezeki, doa, dan dukungannya, Mas Tulus tunggu partisipasinya. Kalau bantu rezeki gimana Mas Tulus?
saya habis dapat arisan nih awal bulan, saya habis gajian, saya mau sisihkan sedikit rezeki saya sekian persen untuk bantu sedekah nasi box. Caranya gampang, klik kolom deskripsi, transfernya satu nasi box itu harganya 12.000 teman-teman. Langsung transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi ya, rekening BRI. Lalu kita sudah punya sedekah bumi juga yang sudah kita rencanakan. Alhamdulillah sedekah bumi setelah Mas Tulus korek-korek nambah lagi sekarang ya, alhamdulillah. Teman-teman yang masih bantu buat sedekah bumi bisa cek kolom komentar transfernya ke rekening DBS sama-sama atas nama Tulus Rianto, minimal maksimalnya tidak ada. Ke rekening DBS yang Mas Tulus sematkan di dalam kolom komentar paling atas ya. Teman-teman bisa langsung cek di situ, transfernya nggak ada minimal maksimal, jumlahnya berapapun boleh ya. Terima kasih banyak. Bismillah, minta doanya teman-teman semua yang lagi nonton sekarang. Semoga sedekah nasi boxnya berjalan, sedekah buminya juga berjalan ya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya dengan membantu Mas Tulus. Pokoknya terima kasih, berbuah dengan keberkahan, berbuah dengan rezeki yang berkah melimpah lagi. Amin. Berbuah dengan kesehatan, berbuah dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan teman-teman yang sedekah ke Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul untuk segala hajat baiknya. Amin. Ya Allah, kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Terima kasih. Oke, seperti yang sudah biasa kita lakukan di awal bulan. Oh ya, teman-teman, Mas Tulus di tanggal 1 ini ada pengiriman tapi hanya beberapa saja untuk minyak bidara. Karena Mas Tulus harus jalan sore harinya, besok juga harus kerja. Jadi pengirimannya tidak banyak, hanya beberapa yang sudah Mas Tulus kirim untuk hari ini. Karena memang kalau weekend untuk hari Sabtu itu jam operasionalnya hanya sampai jam 2 teman-teman. Dan Mas Tulus sore sudah jalan atau siang sudah jalan. Jadi harus ambil waktu untuk pick up-nya itu di pagi hari ya saudaraku ya. Jadi ngapunten, untuk maksimal pengiriman minyak bidara bisa di hari Senin ya. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara stoknya melimpah silahkan hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp ini 0857, sebutkan nama, alamat lengkapnya, pesannya berapa ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Langsung ke situ saja. Matur nuwun, terima kasih banyak. Mau nunggu barangnya sampai baru dibayar juga nggak apa-apa. Mau bayar di awal juga boleh. Kalau masih belum percaya takut Mas Tulus nipu, nunggu barangnya nyampe juga mboten nopo-nopo. Oke? Sehat, berkah melimpah untuk kita semua. Amin ya Allah. Semangat ya orang baik. Update terbaru ternyata tadi saya terima terkait dengan gempa yang terjadi tadi malam di Jogja. Alhamdulillah korbannya tidak banyak, tidak berpotensi tsunami teman-teman. Tetapi ternyata ada beberapa rumah yang mengalami rusak. Ada satu korban meninggal tadi update terakhir yang saya baca. Kemudian ada 3 luka-luka dan juga di Gunung Kidul ada 3 luka-luka, di Sleman ada 3 luka-luka ya. Dan beberapa rumah yang juga mengalami kerusakan. Sekali lagi turut berbela-sungkawa, turut berduka cita kepada beberapa orang atau beberapa korban yang akibat terjadinya gempa 6,4 magnitudo yang ada di Jogja tadi malam. Semoga sekali lagi Allah segera pulihkan kondisinya seperti sedia kala, amin. Dan Allah jauhkan kita dari bala, masyarakat Jogja khususnya. Dan semoga untuk yang menjadi korban luka cepat sembuh, cepat Allah berikan kesembuhan, amin. Yang diberikan izin menjadi korban meninggal di kesempatan tadi malam, semoga Allah terima di sisinya, diampuni segala dosanya dan juga dilapangkan kuburnya, amin. Ya Allah, jangan lupa selalu semangat ya orang baik. Prediksi Mas Tulus bisa salah bisa benar, kalau benar mungkin hanya kebetulan saja, tetapi memang untuk pembahasan terkait dengan gempa Jogja sepertinya next video Mas Tulus akan luaskan, tapi untuk saat ini hanya di situ dulu saja ya. Hari ini karena kita membahas terkait dengan intuisi di awal bulan, jadi Mas Tulus skip dulu, mungkin kita akan bahas di next video ya terkait dengan gempa Jogja. Masih ada beberapa hal yang harus saya sampaikan tapi tidak bisa detail dulu. Mungkin next video ya. Oke. Terima kasih banyak. 1 Juli 2023. 01/07/2023. Banyak orang-orang yang sering bertanya begini sama saya, Mas Tulus, di bulan 7 ini yang paling hoki itu apa? Yang paling hoki tanggal berapa, tanggal lahir genap atau ganjil, lalu bagaimana apabila misalnya tanggal lahir saya itu ternyata ada ganjilnya, sedangkan yang Mas Tulus maksud adalah yang tanggalnya genap. Kita hitung saja teman-teman.
ya. Paling simpel kita hitung. Kan ada tanggal, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Anggaplah seperti ini. Teman-teman punya tanggal lahir ganjil, bulannya ternyata genap, tahunnya genap. Berarti teman-teman masuk di hitungan genap. Jadi mana yang terbanyak? Ya, saya ingatkan lagi ya teman-teman. Jadi jangan bingung, dihitungnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya orang baik. Oke. Kita hitung dulu dari awal bulan di tanggal 1 Juni 2023 ya. Di awal bulan beberapa tanggal yang sudah Mas Tulus lihat di sini untuk kerezekiannya sepertinya sangat baik atau oke, kita garis bawahi ya teman-teman. Sebetulnya semua tanggal baik. Semua hari itu baik. Ini hanya kalau misalnya disejajarkan baik yang mana, hanya seperti itu. Jadi teman-teman harus berprasangka baik juga ya teman-teman ya. Oke. Sebentar, di 1 Juli ini di bulan Juli sampai tanggal berapa? Oke, di bulan Juli sampai di angka 31 ya teman-teman ya. Kita baca mulai angka satunya terlebih dahulu. Apa yang bisa kita lihat lewat angka 1 dari segi kerejekian? Sebetulnya teman-teman kalau di bulan kemarin lebih better teman-teman yang punya tanggal lahir genap. Sepertinya teman-teman yang punya tanggal lahir genap di bulan Juli harus lebih waspada. Walaupun kadar rezekinya lebih hoki yang punya tanggal lahir ganjil, tetapi genap di sini tidak terlalu ricuh sebetulnya. Genap akan diberikan cukup tetapi tipis. Sehingga kalau misalnya ada keperluan mendadak, teman-teman yang punya tanggal lahir genap sebetulnya kalau dibilang ada kesulitan dalam keuangan untuk mencukupi apa yang dibutuhkan atau dalam mungkin ada angsuran segala macam. Saya lihat di sini memang mungkin cukup, tetapi apabila ada dana tak terduga misalnya maaf sakit dana-dana lain yang memang tidak tercover, ini juga akan mengalami kesulitan. Tapi kalau di garis bawahi, Mas Tulus genap sama hoki dari kerejekian lagi hoki yang mana Mas Tulus? Lagi hoki yang ganjil. Teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil itu lebih hoki. Ingat hitungnya seperti ini. Misalnya teman-teman punya tanggal lahir ganjil kayak saya nih. Saya kan tanggal lahir ganjil saya tanggal lahirnya genap, bulannya genap, tahunnya ganjil. Nah, genapnya ada 2, berarti saya masuknya di genap. Ternyata teman-teman itu tanggal lahirnya 6, tapi bulannya 5, tahunnya juga ganjil. Berarti teman-teman masuk di hitungan ganjil. Seperti itu ya saudaraku, biar nggak pusing ya. Lalu teman-teman yang kalau kemarin sudah istilahnya tuh sudah menyimpan sesuatu untuk menyelesaikan sesuatu. Misalnya teman-teman itu punya tanggungan hutang, terus hutangnya itu enggak mau capek. Saya enggak mau hutang saya lama-lama, pengen saya lunasi, pengen saya selesaikan hutangnya, kemudian untuk supaya kita bisa fokus cari rezeki atau cari uang misalnya. Nah, untuk teman-teman yang sudah punya rencana seperti itu, misalnya lagi punya kredit kendaraan atau sedang punya tanggungan hutang piutang terhadap seseorang atau instansi tertentu yang mungkin ingin dipercepat pembayarannya karena rezekinya sedang ada, khususnya teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil, menurut saya itu terbaik. Ya, terbaiknya kenapa? Karena menurut aku orang-orang yang punya tanggal lahir ganjil di bulan Juli ini akan mudah rezekinya. Rezekinya akan terbuka. Mereka lebih mudah mendapatkan rezeki dibanding kita yang tanggalnya genap. Walaupun saya bilang genap tidak terlalu bahaya juga. Yes, masih cukup-cukup saja. Tetapi dalam kadar ini untuk genap harus mewaspadai dana-dana yang tidak terduga. Lalu teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil sudah mempersiapkan waktu untuk buka usaha. Ini juga sangat baik teman-teman. Buka usaha, memulai investasi, ini juga menurut saya bagus. Bisa diawali lewat tanggal 3, 5, 7, 9, kemudian 13, 15, 17, 19, di tanggal 23, 27, 29, dan juga 31. Teman-teman yang mau memulai usaha atau mulai investasi, khususnya teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil, ini juga bagus ya. Hitungannya kalau di Sabtu Minggu ini masih better, masih ikut perputaran dengan bulan kemarin karena masih genap-genap saja. Dan hitungan saya itu teman-teman boleh memulai investasi atau usaha yang baru atau melunasi hutang, kemudian menyelesaikan keuangan yang sebelumnya sempat tertunda misalnya. Ini bagus ketika teman-teman mulai dari angka 3. Tanggal-tanggal ganjil sudah saya sebutkan, tetapi tidak masuk di angka 11 dan juga
21 ya teman-teman ya. Tidak masuk di angka itu. Jadi 11 dan 21 ini salah satu angka yang harus teman-teman hindari. Jadi satu hal yang harus diwaspadai ya untuk yang punya tanggal lahir ganjil. Oke, saya bilang untuk tanggal lahir genap memang kurang hoki, tapi mereka lebih flat dari awal sampai akhir bulan. Kalau hitungan saya teman-teman yang punya tanggal lahir genap mereka akan flat-flat aja sampai akhir bulan. Tetap dikasih cukup menurut saya, tetapi dengan kadar misalnya tadi yang sudah saya sebutkan di awal, keuangan yang secara mendadak, ke pengeluaran untuk segala macam yang di luar dugaan ini juga sangat mungkin akan ada, jadi harus pintar-pintar mengatur keuangan. Nah, tanggal lahir ganjil ini begitu bagus menurut saya, mau nabung, mau mulai investasi, mau apa, mau buka usaha segala macam, hitungan saya bagus, tetapi maaf sekali ada tanggal zong yang kurang bagus bagi teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil, yaitu tanggal 11 sama tanggal 21. Ini tanggal ganjil kalau misalnya habis di tanggal itu atau kena jebakan di tanggal itu atau mungkin punya kesalahan di tanggal itu, sepertinya kalian akan habis-habisan. Ini zongnya. Jadi kayak kalian itu hoki, tapi ada 2 titik zong di balik bulan Juli, yaitu tanggal 11 dan juga tanggal 21. Menurut aku itu. Dari kerejekian itu yang bisa Mas Tulus baca. Oke, di sini ada angka 7 ya teman-teman di setiap tanggalnya. Aku sarankan teman-teman untuk tidak melibatkan uang dalam pertemanan, baik untuk keluarga segala macam. Jadi ada pesan dari saya untuk teman-teman yang mungkin dermawan banget, suka bantu orang, suka bantu teman-temannya. Kalau misalnya mau sedekah ya mendingan kasih, tapi untuk melibatkan uang dalam pertemanan, dalam persaudaraan, menurut saya kalau ada yang pinjam-pinjam sementara waktu, teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil untuk mengurangi hal itu. Untuk mengurangi konsumsi, mengeluarkan uang untuk dipinjamkan. Kalau mau dengan dasar pinjam, mending diberikan saja. Kenapa seperti itu? Karena dari segi percintaan, persahabatan, dan juga dari segi hubungan ya teman-teman ya. Di sini banyak sekali perselisihan. Teman-teman yang punya tanggal lahir genap dalam hubungannya, dalam komponen berpacaran atau suami istri yang punya komponen tanggal lahir genap, sepertinya perselisihan paham akan mudah ada bagi kalian. Tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil, tetapi ada dominan genapnya di balik tanggalnya, baik bulan ataupun tahun ataupun tanggal lahirnya. Jadi komponen ini kamu disuruh tempat Mbak Tika ngambil lauk kalau mau makan. Kalau misalnya ada sesuatu yang memang terjadi, perselisihan paham itu sangat besar. Baik dalam dunia percintaan, suami istri, orang pacaran atau yang sudah relationship, atau hanya pertemanan, baik silaturahmi antar keluarga dan juga persahabatan, ini sangat besar kemungkinan kalau kalian akan mengalami yang namanya perselisihan paham. Itulah kenapa saya bilang untuk mengurangi kadar silaturahmi dengan orang lain yang melibatkan uang. Kalau mau kasih misalnya, maaf, kita orang-orang yang punya tanggal lahir genap nih, tiba-tiba ada teman yang datang minta, gue pinjem dong 200.000, ntar gue ganti tanggal sekian gitu ya. Kalau bisa jangan. Kalau mau kasih. Tapi kalau mau minjamin, menurut saya jangan. Kalau kadar kamu ingin membantu, ya udahlah pakai aja, nggak apa-apa. Itu boleh. Selama kamu bisa mengatur keuangan kamu. Karena keuangan kamu untuk kedepannya ini juga sangat bahaya ya, teman-teman yang punya tanggal lahir genap. Kalau tidak hati-hati bisa terjebak dan justru akan terjerat. Ini hati-hati. Terjerat hutang piutang untuk nutupin sesuatu ini juga sangat mungkin. Harus hati-hati. Nah, dalam segi relationship atau hubungan, baik ke keluarga, baik ke teman, baik ke pacar, teman-teman yang punya tanggal lahir genap atau ada komponen angka genapnya di balik tanggal lahirnya yang kuat, menurut saya teman-teman akan mengalami yang namanya selisih paham atau kesalahpahaman terkait dengan komunikasi, baik dalam hubungan, pokoknya ada aja salahnya. Jadi akan sulit untuk damai. Jadi di sini Mas Tulus lihat memang angka-angkanya cukup keras sekali. Ada maksud dan tujuannya, yes, ada proses pendewasaan dalam satu hubungan. Kalau sampai putus sih kayaknya tidak ya, sampai berkelahi, sampai berceraian itu menurut saya tidak. Tetapi kalau misalnya sampai mengarah ke sesuatu yang dalam tanda kutip mengalami keributan dengan kadar waktu yang cukup lama, ini juga Mas Tulus lihat di angka-angka yang Mas Tulus lihat di balik
tanggal-tanggal atau angka-angka di bulan Juli. Ini Mas Tulus perhatikan ada. Jadi teman-teman hati-hati ya. Dari segi ke percintaan atau hubungan tadi sudah Mas Tulus baca. Perselisihan paham untuk yang sudah punya pasangan juga lumayan. Kompleks juga ternyata kepada teman-teman yang saat ini sedang jomblo atau sedang sendiri. Ternyata juga ada kemungkinan berkelahi dengan orang yang sedang dekat atau orang yang baru mau diajak PDKT. Mau pendekatan ternyata ada masalah sehingga bisa jadi konteks pendekatannya dalam segi percintaan buat teman-teman yang mengutarakan isi hati, buat teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil menurut saya masih aman untuk tanggal 1, 3, 5, 7, 9, 11, pokoknya tanggal-tanggal ganjil di bulan 7 masih sangat aman. Tapi buat teman-teman yang punya tanggal lahir genap atau banyak komponen genap di tanggal lahirnya, teman-teman sepertinya untuk mengutarakan isi hati, mau ngajak nikah, mau ini harus dikontrol terlebih dahulu. Hokinya adalah sama masih di tanggal genap, tapi harus dengan kehati-hatian. Dari segi percintaan itu. Kemudian dari segi sakit, teman-teman dari segi penyakit, ya di bulan 7 ini masih dengan penyakit-penyakit ringan tetapi dalam kadar yang cukup meluas. Ya, sakitnya ringan, batuk, flu, radang, masih bahkan ada sakit mata yang saya lihat lewat angkanya, sakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan ini juga masih ada, tetapi dengan kadar yang tidak besar penyakitnya, ya. Penyakitnya tidak bahaya, tidak besar, tetapi akan mudah merebak. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan, jaga imun tubuh, jangan terlalu capek. Teman-teman akan mudah sakit. Nah, bahayanya adalah penyakit kecil ini akan bisa terkontaminasi dengan penyakit yang sudah di tubuh kita. Misalnya teman-teman ternyata punya komplikasi sebelumnya makronis, ternyata telat makan sedikit bisa kepancing akhirnya jadi parah. Sebetulnya sakit yang akan menyerang kita selama bulan Juli itu tidak banyak yang parah, tetapi akan mudah meluas, akan banyak orang yang terkena. Jadi akan banyak orang sakit di bulan Juli walaupun sakitnya hanya biasa-biasa saja. Sayangnya adalah buat teman-teman yang punya penyakit bawaan yang sudah ada di tubuhnya kayak darah tinggi, diabetes, kemudian sudah punya mah kronis dan lain sebagainya, jantung segala macam yang berhubungan dengan anggota organ dalam tubuh, ini juga akan mudah terkontaminasi dengan penyakit yang Mas Tulus sebutkan tadi. Walaupun penyakitnya hanya ringan saja, tapi akan bisa menjadi parah ketika terkomplikasi dengan penyakit yang sudah di tubuh kita. Ini juga harus hati-hati ya teman-teman ya. Ingat konsumsi makanan-makanan yang sehat untuk jaga imun tubuh juga, jangan terlalu capek. Ada satu pesan di sini, kita tidak boleh serakah dalam mengkonsumsi apapun. Jadi makannya ada batasnya, minumnya juga ada batasnya. Kalau bisa minum minuman sehat. Kalau memakan yang aneh-aneh ya dengan kadar jumlah yang secukupnya saja. Apalagi ini kan memang teman-teman baru ada pembagian daging ya, jadi mungkin akan banyak orang yang mengkonsumsi daging secara berlebihan. Sedangkan teman-teman yang punya darah tinggi atau kolesterol, ini juga akan sangat mungkin kadarnya akan naik. Jadi dikontrol ya. Itu dari segi segi kesehatan. Lalu dari yang terakhir Mas Tulus akan baca dari segi musibah, teman-teman ya. Apa saja bisa Mas Tulus baca ya? Di sini ada rapat ya teman-teman, hati-hati ya. Untuk gempa bumi Mas Tulus masih lihat cukup rapat di bulan 7, bisa terjadi dalam waktu dekat 1, 3, 5, 7, 9, kemudian 13, 17, 19, 23, 29, 27, 25 sama angka 31. Ini juga masih ada angka-angka gempa di sini. Sekali lagi yang saya baca bisa salah. Bisa benar, bisa salah, ya. Jadi belum tentu benar. Jadi ada angka masih ada angka gempa di sini. Lalu satu lagi ada komponen ini, ada nasi nih dikit nih buat sarapan dulu. Ada komponen angin yang cukup dominan teman-teman, sesuai dengan yang kita baca sebelumnya di balik intuisi gempa Jogja tadi malam. Mas Tulus melihat ada komponen angin yang cukup melimpah di sini, khususnya bercampur dengan air. Hati-hati ya, musibah yang terjadi di bulan 7 ini kompleks, lebih cenderung ke kejadian alam. Jadi kayak pesawat yang jatuh karena angin kencang, karena cuaca buruk, ini juga sangat ada. Masih besar kemungkinan, masih ada kemungkinan, walaupun tidak ya besar kalau anginnya cukup gede. Menurut aku itu. Kemudian kecelakaan di jalan yang diakibatkan oleh alam, ini juga mungkin. Jadi bukan faktor human error,
bukannya karena manusianya tetapi karena alam ya, kontur alam yang membuat kecelakaan ini juga sangat mungkin. Di bulan Juli ini Mas Tulus melihat itu kecelakaan, kemudian pokoknya musibah-musibah yang berhubungan dengan alam ini cenderung ada di sini. Gempa bumi juga cukup padat, hati-hati. Lalu angin yang kencang ini juga Mas Tulus lihat cukup kuat, hati-hati teman-teman. Nah, jeleknya di sini adalah gempa dan juga anginnya bisa bersatu, bisa menjadi satu di tanggal-tanggal ganjil di bulan Juli. Itu yang saya perhatikan. Lalu ya tanah yang longsor atau tanah yang bergerak, kemudian panas di sini juga Mas Tulus lihat hal-hal yang berhubungan dengan panas atau hawa panas yang berlebihan. Saya melihat atau saya perhatikan ada di bulan Juli. Jadi bukan cuaca, bukan panas karena matahari, tapi panas karena keadaan, rasanya badan tuh akan merasa panas. Ini yang aku lihat lewat hitungan angkanya. Sama gunung yang mengalami erupsi ini juga baru Mas Tulus terima terkait dengan hal itu beberapa infonya. Hawa panas yang saya rasakan beberapa hari belakangan ternyata bersinergi dengan adanya gunung yang sedang akan erupsi. Nah, kita nanti akan cari tahu untuk next video kira-kira gunung mana, arahnya kemana. Nah, erupsi ini masih akan sering terjadi di beberapa titik, dan aku lihat memang di balik angka-angka di bulan Juli ada potensi gunung-gunung erupsi bareng dengan gempa, lalu sayangnya adalah bercampur dengan angin yang cukup kencang. Jadi angin kencang, setelah angin kencang baru gempa. Atau mungkin baru erupsi, misalnya seperti itu. Jadi kayak ya semua yang terjadi di bulan Juli lebih cenderung efek dari alam yang bisa kita lihat ya. Seperti itu teman-teman dari hasil baca intuisi saya lewat angka-angka di bulan Juli 2023. Semoga manfaat. Sekali lagi yang saya baca bisa salah bisa benar. Teman-teman gak usah harus percaya juga yang saya sampaikan, karena yang saya baca belum tentu benar, yang saya sampaikan juga belum tentu pas. Jadi ya haknya Allah, hanya sekedar membaca angka saja, bisa benar juga bisa salah ya. Semoga manfaat untuk video hari ini. Jangan lupa terus jadi berkat untuk sesama. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Dan jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk hidup selalu berbahagia. Amin ya Allah. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi belum dapat pekerjaan semoga cepat dapat kerjaan. Amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang sudah kerja semoga pekerjaannya awet, rezekinya berkah barokah, amin. Untuk yang sedang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul punya momongan, amin. Untuk yang saat ini sedang pengen ketemu dengan jodohnya semoga segera Allah dekatkan dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Untuk yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen jual harta warisan keluarga demi kebaikan, kemudian pengen memiliki sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, amin. Pengen jadi manfaat buat orang banyak, semoga hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Laris dagangannya lancar usahanya, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua tuh dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga manfaat. Sekali lagi ya, disclaimernya ada di awal, jadi teman-teman gak perlu capek-capek komentar. Ambil segi terbaiknya. Kalau saya ada salah-salah kata dalam pengucapan atau terlalu kasar atau menyinggung perasaan teman-teman semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Mas Tulus pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik, dan sampai jumpa. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.